Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Selamat datang di video pembelajaran tentang manajemen penanggulangan kebakaran atau Fire Safety Management. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana sistem, prosedur, dan sumber daya dikelola untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran di lingkungan kerja maupun industri. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya kesiapsiagaan, keselamatan, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi potensi kebakaran. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai apa saja sarana dan proteksi kebakaran, lalu apakah ada rancangan teknologi yang lebih baik daripada sekarang, lalu lokasi area yang paling sering atau rawan risiko kebakaran, lalu bagaimana dengan kecukupan personil K3, penanggulangan kebakaran, dan yang terakhir, lalu bagaimana sistem manajemen tangkap daruratnya. Nah, untuk kita mengetahuinya, kelompok saya akan langsung mengobservasi langsung ke lapangannya untuk mengetahui hal-hal tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan terlebih dahulu untuk kami memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Saya Salsabila Yolanda Putri dengan NPM 251010168. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung melihat hasil observasi dari kelompok 2. Terlebih dahulu, kenalkan nama saya Muhammad Sanadi dengan NPM 25 dan rekan saya Agus Januar dengan NPM 25 lalu selanjutnya kenalkan nama saya Luman Tuhan dengan NPM 25 Perkenalkan nama saya Nia Permatasari dengan NPM 25 Kami akan mewawancarai salah satu petugas dari kantor pemadam kebakaran. Baik, di sini saya sudah berada di kantor pemadam kebakaran. Saya sudah bersama dengan Bapak Edi dan timnya. Pak, di sini kami sudah dari Universitas Riau Kepulauan. Kami sudah observasi sebelumnya untuk mewawancarai Bapak Edi. Saya akan bertanya pengalaman Bapak dan tim saat berada di pemadam kebakaran serta latar belakang pemadam kebakaran seperti apa. Baik, terima kasih Pak teman-teman dari mahasiswa Riau Kepulauan. Saya bersama teman saya Ahmad Zakir yang akan menjelaskan ya sedikit mengenai latar belakang pemadam kebakaran. Jadi latar belakang pemadam kebakaran itu adalah mengusung bahaya kebakaran dan mencegah adanya korban baik jiwa maupun harta benda. Nah, kemudian salah satunya juga untuk menjamin adanya investasi di Kota Batam agar bisa membantu dalam menanggulangi kebakaran di tempat kerja. Ya mungkin itu ya latar belakang pemadam kebakaran. Pengalaman Bapak saat berada di pemadam kebakaran. Ya, untuk pengalaman saya dan rekan-rekan ya, pengalamannya sangat senang kerja kebakaran karena bisa memberikan pemikiran, tenaga dan waktu kita untuk melakukan penyelamatan baik itu dari bencana kebakaran ataupun dari bencana non kebakaran. Karena dari non kebakaran juga kita melakukan penyelamatan manusia maupun hewan ya. Di saat ada kebutuhan bantuan dari masyarakat kita langsung melakukan bantuan jika itu ada laporan. Mungkin itu ya. Kalau untuk teknologi saat ini yang kita gunakan sama seperti yang dulu ya. Kita menggunakan mobil yang mempunyai kapasitas air sekitar 2.500 liter dengan menggunakan mesin pompa. Mesin pompa nanti ada di belakang bisa kita lihat. Kemudian kita menggunakan PPE ya, Personal Protection Equipment. Kalau kita di Indonesia ini APD. Mulai dari helm, dengan kaca, kemudian fire jacket, kemudian sepatu safety. Jadi kita juga menggunakan glove sarung tangan. Itu untuk menghindari. Sebenarnya PPE ini kan langkah terakhir karena ada di rapinya dari mulai eliminasi sampai substitusi sampai terakhir juga PPE. Dan kemudian kita untuk masuk ke ruang terbatas atau open space itu menggunakan namanya SPBA. Ya, SPBA ini adalah untuk bantu alat pernapasan. Ini isinya adalah udara bersih yang dimanfaatkan dalam SPBA. Nah, jadi kalau kita lihat di situasi ruangan terbatas yang mempunyai kadar oksigen yang sedikit, kemudian ruangan toksik atau beracun, kemudian yang sedikit atmosfer, kita gunakan SPBA. Mungkin itu kita nanti akan lihatkan pompa di belakang, bisa dilihat. Mobil pemadam kebakaran
melengkapi pompa. Seperti di sini ada selang, kemudian kita menggunakan join. Nah, dari pompa, setelah pompa dihidupkan, kita memasang cabang. Dari cabang ini nanti kita akan keluarkan 1 atau 2 selang tergantung lokasi kebakarannya. Ini apa? Nah, nanti kemudian tadi saya bilang SOP-nya itu kan dari awal menerima laporan kebakaran sampai ke TKP kebakaran itu sesuai dengan permenaker tadi itu harus berapa? Maksimal 15 menit. Nah, 15 menit. Jadi itu toleransinya untuk pemadam kebakaran. Nah, kemudian tadi ada juga bertindak sebagai komandan teguh. Nah, komandan teguhnya di sini Pak Apron ya. Kemudian ada operator. Jadi yang membawa mobil ini adalah operator sampai ke TKP. Kemudian ada fireman-nya, ada Pak Lojaki sama saya. Kemudian kita melakukan langsung lokalisir pada kebakaran itu lokalisir di mana titik apinya. Nah, dari kita mulai berangkat dari laporan sampai kita menyemprot itulah yang dikatakan respon time 15 menit. Ya. Untuk pompa di dalam ya Bang ya? Oke. Di dalam. Nah, nanti untuk pompanya kita menggunakan VTO. Ya. Kalian kan di teknologi kan? Nah, jadi menggunakan VTO. Jadi cara kerja pompanya ini melalui gearbox mesin yang diputar, kemudian nanti disalurkan ke VTO. Ke VTO itu menyalurkan ada propellernya ke pompa. Jadi pompa bersama mesin terbuka. Nah, disitulah nanti valve-nya kita buka untuk keluarkan air. Nanti teman-teman dari teknik industri ya, mungkin bisa supaya nanti bagaimana kita kan mungkin di lantai sekian menggunakan 8 bar. Jadi bagaimana nanti teman-teman dari teknik industri bisa sampai 10 bar. Nah, kalian lah yang bisa meningkatkan tim rancang gitu kan. Bagaimana pemadam kebakaran itu juga bisa menggunakan pompa ini tahan sekian jam, gitu kan, dengan operasi ketinggian sekian jam. Nanti kita harapkan dari teman-teman teknik industri. Kemudian kita di kantor kita yang di kantor pusat Duri Angkang, teknologi juga kita ada menggunakan mobil tangga. Mobil tangga data kita gunakan untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan itu di ketinggian. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan karena teknologi kita ya mungkin tidak terlalu